Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Ajeng Wilyana Pamungkas dari SMA Negeri 2 Grabak, Kabupaten Magelang. Di sini saya akan membawakan dongeng dari daerah Jawa Tengah yang berjudul Legenda Rawa Pening. Begini ceritanya. Di sebuah desa, hiduplah ibu dan anak. Ibunya bernama Endang Sawitri dan anaknya yang bernama Baru Klinting. Karena sebuah kesalahan yang diperbuat ibunya di masa lalu, Baru Klinting lahir menjadi seekor naga. Suatu hari, Endang Sawitri meminta anaknya untuk menemui Ki Hajar atau ayahnya yang sedang bertapa di kaki Gunung Telomoyo. Ia meminta Baru Klinting untuk diam-diam menemui ayahnya. Shh. Apa benar ini tempatnya ya? Mendengar hal itu, Ki Hajar pun terkejut karena melihat seekor naga yang dapat berbicara. Hei, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Saya Baru Klinting. Apa benar ini tempat pertapaan Ki Hajar? Iya, benar, aku Ki Hajar. Dari mana kau tahu namaku dan siapa kamu sebenarnya? Mendengar hal itu, Baru Klinting pun bersujud di hadapan ayahnya. Lalu ia menjelaskan siapa dirinya dan menunjukkan pusaka Baru Klinting yang dibawanya. Baiklah, aku percaya bahwa kau adalah anakku. Sekarang pergilah ke Bukit Tugur dan bertapa di sana. Kelak tubuhmu akan berubah menjadi manusia. Baru Klinting pun segera melaksanakan perintah ayahnya tersebut. Sementara itu, sebutlah desa bernama Desa Patok. Desa tersebut sangat makmur. Namun sayang, penduduk tersebut sangat angkuh dan sombong. Suatu ketika, penduduk berniat mengadakan merti desa atau bersih desa sebagai wujud syukur karena melimpahnya hasil bumi. Setiap acara tersebut, mereka akan mengadakan berbagai seni pertunjukan dan menyajikan banyak makanan lezat. Karena hal itulah, warga pergi berburu ke Bukit Tugur untuk mencari hewan yang untuk dijamukan ke pesta tersebut. Namun sayang, tak satu pun yang mereka dapat. Lalu di perjalanan pulang, mereka melihat seekor naga yang sedang bertapa. Mereka pun berbondong-bondong memotong naga tersebut dan membawanya pulang untuk disajikan ke para tamu undangan. Akan tetapi, mereka tak tahu bahwa naga yang mereka potong-potong adalah Baru Klinting yang sedang bertapa. Karena hal itulah, Baru Klinting berniat akan datang ke pesta tersebut dan meminta sedikit daging yang mereka potong. Lalu Baru Klinting pun datang ke pesta tersebut. Bolehkah aku meminta sedikit makanan untuk mengajal perutku yang lapar? Mendengar hal itu pun, warga desa marah dan mengusir Baru Klinting. Hei pengemis, pergi kamu dari sini. Tubuhmu sangat bau dan menjijikan. Pergi! Mendengar hal itu, Baru Klinting pun pergi meninggalkan pesta. Di pertengahan jalan,
Baru Kelinting bertemu seorang janda tua yang bernama Nyai Lantung. Lalu Nyai Lantung pun menanyai Baru Kelinting. "Hai anak muda, mengapa kau tak ikut dalam pesta tersebut?" Lalu Baru Kelinting pun menjawab, "Aku sudah ke sana, Nek, tapi mereka mengusirku. Padahal aku hanya ingin meminta sedikit makanan, tapi mereka tak memberinya." Mendengar hal itu pun, Nyai Lantung mengajak Baru Kelinting ke rumahnya dan menyajikan berbagai makanan lezat. Lalu Baru Kelinting pun berterima kasih kepada nenek tersebut. "Terima kasih, Nek, telah memberiku sedikit makanan." Dan Baru Kelinting pun pergi ke desa Patok untuk memberi pelajaran kepada warga yang sombong dan angkuh itu. Namun sebelum pergi, Baru Kelinting memberi pesan kepada nenek. Begini bahwasanya, jika nanti nenek tersebut mendengar suara gemuruh, maka pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan naik lesung tersebut. Sesampainya Baru Kelinting di pesta tersebut, ia pun membawa sebuah lidi dan ditancapkan di tanah. Lalu berkata kepada warga, "Hei kalian semua, siapa yang bisa mencabut lidi ini, maka kalianlah orang yang paling kuat." Mereka pun berbondong-bondong untuk mencoba mencabut lidi tersebut. Namun sayang, tak ada satupun yang bisa mencabut. Kalian ini payah sekali, hanya mencabut lidi saja tidak bisa. Berkat kesaktiannya, Baru Kelinting pun berhasil mencabut lidi tersebut. Lalu suara gemuruh berdatangan dan air mengalir dari bekas tancapan tersebut. Bus! Warga pun panik dan bingung menyelamatkan diri. Tolong, tolong! Bagaimana ini? Lalu Baru Kelinting pun pergi menemui Nyai Lantung untuk menaiki lesung. Nyai Lantunglah satu-satunya orang yang selamat dari bencana tersebut. Warga yang lain tenggelam dalam air tersebut yang kini menjadi rawa pening.